Kemudian kami panggil Al-Ukht Yuliza Bekasi, tafadhali. Nam, Al-Ukht Yuliza. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. وفيك وبارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. Afwan menyampaikan dua pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama tadi disampaikan bahwa kesyirikan tidak akan diampuni. Ya begitu ya Ustadz. Lalu bagaimana jika kita tanpa sengaja melakukan kesyirikan gitu? Karena berdagang dan yang seperti pekan lalu itu tokonya sepi yang saya sampaikan, tidak kelihatan orang, akhirnya ada orang yang mengajak kita untuk meminta ke seseorang gitu loh Ustadz. نعم. Tapi ya akhirnya sih tidak dipakai karena kita tahu itu dibuang gitu. Tapi kan kita sudah ke sana gitu Ustadz. Ya. نعم. Dan yang kedua, bolehkah kita menyelesaikan masalah? Misalnya kita punya masalah hati yang galau atau bagaimana gitu. Selain kita sholat juga, tapi kita juga pergi ke seorang psikolog atau seperti itu Ustadz. نعم. Mohon ما pencerahannya, شاء الله syukron, بارك الله فيك. jazakallah khair. Masya Allah jemaah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya berkaitan dengan dosa syirik ini yang tidak diampuni. Jadi yang tidak diampuni itu kalau mati di atas kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik kalau orang mati di atas kesyirikan. Udah nggak ada harapan untuk diampuni. Selain dosa syirik, itu masih ada harapan diampuni. Umpamanya, orang ini berzina. Meninggal orang itu. Dia berzina dalam kondisi membawa dosa zina. Dia belum bertobat. Dosa zina ini masih mungkin Allah ampuni kalau Allah berkehendak. Ini orang yang mati di atas dosa tersebut. Tapi kalau orang itu masih hidup, dia melakukan kesyirikan, maka pintu tobat itu terbuka buat siapapun. Maka Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah ampuni buat orang yang bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesyirikan, ya Allah membuka pintu tobat buat dia. Sehingga silahkan bertobat memohon ampun kepada Allah SWT. Dan kalau bicara syirik nanti mungkin akan dibahas lebih lebar lagi. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Sehingga dua-duanya perbuatan syirik. Orang itu perlu bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Sehingga buat yang tadi berangkat ke dukun, minta ini, minta itu, hendaklah dia bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki ketauhidannya, memperbaharui keimanan dan keislamannya, dan sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Adapun pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan berangkat ke psikiater, sebenarnya ini seperti orang sakit. Orang sakit itu mengobati dirinya dengan ruqyah. Mengobati dirinya dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Sakit itu ada sakit lahir, ada sakit batin. Kemudian setelah itu kalau dia berangkat ke dokter nggak apa-apa gitu loh. Psikiater ini kan dokter juga sebenarnya. Artinya dia yang mengkaji tentang penyakit ya kejiwaan manusia. Sehingga berangkatnya seorang ke psikiater itu kurang lebih sama dengan berangkatnya orang ke dokter kulit, ke dokter internis, dokter ini dan itu. Artinya nggak ada masalah insya Allah. Di mana ini termasuk sebab-sebab yang diperbolehkan dalam agama untuk mengobati penyakit kita. Tapi perlu digarisbawahi. Kalau berangkat ke psikiater itu ya harus milih-milih. Sama juga kita berangkat ke dokter, nggak semua dokter. Walaupun sama, ini dokter syaraf loh. Tapi kita milih yang bertakwa kepada Allah ya. Begitu pula tadi cari psikiater yang sudah paham agama. Karena mungkin ada ilmu-ilmu dia yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau orang sudah paham agama, maka dia akan tahu mana yang diperbolehkan.
Artinya mana terapi yang dalam agama diperbolehkan dan mana terapi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hada wallahu a'lam bishawab.